Dari hasil penglihatan dia secara mata batin, itu tuh kayak berpakaian menggunakan pocong dan itu hangus, bukan menggunakan pakaian pengantin, dan itu rombongannya banyak gitu. Waktu itu ada sepasang kekasih, Sumiati dan Parjo sebut saja. Dia ini ingin melangsungkan pernikahan, cuma memang mereka LDRan. Jarak mereka cuma dari Jakarta ke Rawang. Sumiati bekerja di pabrik Rawang dan juga Parjo di Jakarta. Mereka tuh udah lamaran sebenarnya, tinggal menunggu 2 bulan lagi untuk menikah. Tibalah saatnya untuk menikah mereka. Hari itu, di mana rombongan dari Parjo yang dari Jakarta bersiap untuk menuju ke Kerawang ke tempat Sumiati. Itu tuh ada satu bis dan satu mobil pribadi. Nah, mereka berangkat itu pagi-pagi. Rombongan Parjo berangkat jam 9 pagi menuju ke Kerawang ke tempat Sumiati. Nah, memang ada kejanggalan pas mereka berangkat. Pertama, mobil pribadi yang kendarai oleh rombongan Parjo itu mengalami mogok di tol. Tak lama dari itu diperbaikilah mobil tersebut. Akhirnya bisa jalan. Nah, tak lama dari itu memang terjadilah kecelakaan. Memang kecelakaannya beruntun waktu itu. Mengakibatkan rombongan mobil pribadi satu dan satu bis itu mengalami tabrakan kecelakaan beruntun. Hingga terbakar semuanya. Nah, singkat cerita, keluarga Sumiati yang di sana masih menunggu. Keadaannya memang belum disampaikan bahwa memang rombongan yang dari Jakarta yang menuju ke tempat Sumiati itu mengalami kecelakaan dan seluruh keluarganya itu meninggal hingga terbakar. Nah, memang Sumiati itu tinggal di Kerawang, kayak Kerawang pelosok lah ya. Itu jadi kayak masih banyak kebun-kebun gitu kan, dan juga persawahan. Masih asri lah lokasinya tempatnya Sumiati itu gitu. Nah, keluarga Sumiati itu menunggu hingga siang, belum juga datang dan juga tidak ada info dari keluarga mempelai pria. Sewaktu ditelepon di rumahnya, itu masih pakai telepon rumah, itu tuh nggak ada yang angkat karena memang pihak keluarganya semua itu udah berjalan semua ke wilayah Kerawang gitu kan. Belum ada jawaban. Akhirnya lama dari itu keluarga Sumiati menelpon temennya dari Parjo, menanyakan bahwa memang dia kesini nggak, katanya kesini nggak untuk menghadiri acara pernikahannya. Terus kenapa Parjo belum sampai gitu katanya. Nah, ternyata temennya Parjo ini akan menyusul. Dia akan datang di malam harinya karena memang masih ada kerjaan waktu itu. Hingga malam tiba, itu rombongan dari Parjo keluarganya pun tidak hadir. Tidak datanglah ke tempat Sumiati. Keluarga Sumiati pun menunggu dengan kecewa. Nah, gak lama dari itu keluarga Sumiati itu datang. Memang sepupu dari orang tua Sumiati. Kebetulan orang itu tuh bisaan gitu dia. Sebagai paranormal lah. Nah, bilanglah ke orang tua Sumiati, sepupunya itu gitu. Kenapa belum datang mempelai prianya? Sedangkan itu udah berangkat dari pagi katanya. Ya mungkin karena mengalami kemacetan, orang tuanya Sumiati pun bilang begitu ke sepupunya. Nah, cuma sepupunya orang tuanya itu tuh menaruh curiga, ada yang nggak beres kayaknya gitu kan. Nah, akhirnya sepupunya orang tuanya Sumiati itu menyuruh kakaknya Sumiati yang laki-laki tunggu di ujung gang di gapura katanya untuk menunggu mempelai prianya. Akhirnya berangkatlah tuh kakak dari Sumiati itu ke ujung jalan untuk di gapura menunggu mempelai prianya itu datang. Nah, beberapa saat itu ditunggu tuh nggak datang-datang. Itu keadaan udah malam, udah hampir jam 9 malam gitu kan. Tiba-tiba kakak dari Sumiati itu mendengar suara gamelan dari kejauhan gitu kan. Memang jalanan itu ada gapura dan di ujungnya pohon bambu. Dan itu merasa kayak dengar suara gamelan. Nah, kakaknya itu udah seneng karena kemungkinan mempelai prianya tuh udah sampai. Tapi yang aneh kok jalan kaki gitu, nggak bawa kendaraan. Nah, dari kejauhan tuh samar-samar terlihat kayak memang rombongan pengantin. Nah,
Kakaknya itu masih melihat samar-samar dengan suara gamelan, tapi apa benar itu rombongannya gitu kan. Ah, cuma dia pikir dia harus balik ke tempat mempelai wanitanya lah, ke tempat Sumiati gitu kan. Akhirnya dia balik memberitahukan bahwa memang ke orang tuanya mempelai prianya sudah datang, dan itu bergembiralah keluarga Sumiati bahwa memang sampai. Cuma sepupu dari orang tuanya Sumiati ini merasa heran kenapa datangnya di malam hari, dan itu udah lewat dari jam 9 malam. Nah, akhirnya sepupu dari orang tua Sumiati itu tuh ya memejamkan mata lah ya, kayak melihat batin gitu. Nah, ternyata yang dia lihat itu bukan orang yang datang, ternyata jin. Mungkin arwah yang datang. Dari hasil penglihatan dia secara mata batin, itu tuh kayak berpakaian menggunakan pocong, dan itu hangus, bukan menggunakan pakaian pengantin, dan itu rombongannya banyak gitu kan. Akhirnya sepupunya orang tua Sumiati ini memberitahukanlah ke orang tuanya Sumiati bahwa memang yang datang bukan orang. Cuma orang tua Sumiati itu marah kepada sepupunya bahwa memang seakan ingin merusak pernikahannya Sumiati. Padahal enggak. Ya akhirnya mau nggak mau ya tetap dilangsungkan lah. Singkat cerita, sampailah tuh rombongan prianya itu ke rumah Sumiati. Nah, disambutlah. Cuma memang anehnya itu tuh rombongan itu tidak menoleh kanan kiri dan tidak bersuara sama sekali. Langsung masuk dan duduk di pelaminan tanpa melihat orang tuanya dan tanpa melihat Sumiati. Ya cuma orang tua Sumiati nggak ambil pusing lah ya. Yang penting keluarga dari mempelai prianya itu sampai di situ. Akhirnya duduklah Sumiati di samping si Parjo. Nah, gak lama dari itu datanglah suara ambulan dan juga polisi membawa jenazah para korban kecelakaan yang hangus terbakar di jalan tol. Keluarlah keluarga Sumiati beserta orang tuanya dan juga sepupunya. Polisi memberitahukan bahwa memang ada rombongan pengantin yang kecelakaan di jalan tol hingga hangus terbakar. Apakah benar menuju ke arah sini, dan juga apakah benar di acara pernikahan di sini katanya. Nah, orang tua Sumiati pun heran karena bilang ke polisi keluarga mempelai prianya baru saja datang. Kemungkinan bukan yang di sini katanya. Tapi polisi kan udah punya data bahwa memang yang meninggal ini tuh akan menuju ke arah sini gitu kan. Akhirnya orang tua Sumiati pun melihat korban kecelakaan itu. Ternyata benar, yang meninggal adalah Parjo dan keluarganya. Kagetlah Sumiati dan orang tuanya. Gak lama dari itu pas mereka menengok ke belakang ke arah pelaminan dan melihat keluarganya Parjo yang datang tadi, itu tidak ada sama sekali. Udah tiba-tiba menghilang. Dan acara itu pun dibatalkan. Kejadian itu memang pernah terjadi. Cuma kali ini nama dan tempatnya disamarkan. Karena memang gue tidak mau menyinggung keluarga yang ditinggalkan. Itulah ceritanya.